Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anak kelas 8. Video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Materi kemarin kita sudah membahas sedikit tentang perkembangan teknologi, sejarah komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan telepon pintar dan manfaat perkembangan teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Silahkan disimak. Nah, oke anak-anak, perkembangan teknologi telepon pintar atau smartphone sekarang telah mencapai kemajuan yang pesat. Jumlah penggunanya pun semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti kita, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi ya, sehingga kebutuhan akan telepon pintar itu akan sangat besar. Banyak kegunaan dan fitur yang ada dalam satu perangkat pintar ini. Nah, mulai dari mengirim pesan, menelepon, bermain game, bahkan kita untuk chatting. Nah, berikut beberapa perkembangan telepon pintar dari awal kemunculan sampai saat ini. Yang pertama ada IBM Siemens ya. Telepon pintar ini dirilis pada tahun 93 dengan nama Siemens Personal Communicator. Dia memiliki layar sentuh monokrom, charging base station. Nah, dia dijual ke publik tanggal 16 Agustus 94. Fitur yang dihadirkan cukup lengkap pada zamannya, mulai dari kalender, email, catatan, mengirim pesan, dan juga fax. Hanya saja daya tahan baterainya terbilang kecil dengan pemakaian yang hanya bertahan selama 1 jam saja. Mungkin jika anak-anak pernah melihat HP zaman dahulu, smartphone zaman dahulu masih ukurannya besar ya. Jadi termasuk Siemens ini lebih besar dari smartphone sekarang. Yang kedua ada Palm OS. Sistem operasi ini disebut juga sebagai Garnet OS. Sistem ini dikembangkan oleh Palm Inc. dan sebenarnya ini untuk PDA, Personal Digital Assistant. Nah, ini ditujukan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan user interface berbasis grafis dan layar sentuh. Kemudian yang ketiga ada Symbian, dikembangkan oleh perusahaan Symbian. Ini merupakan perusahaan independen hasil kolaborasi dari Ericsson, Nokia, Motorola. Nah, sistem operasi ini pernah tercatat sebagai sistem operasi yang paling banyak terjual sampai akhir tahun 2010. Nah, kenapa Symbian jatuh? Karena ada 2 sistem operasi baru yang muncul, yaitu iOS dan Android. Yang keempat, BlackBerry. Mungkin anak-anak mendengar ya, BlackBerry pada awal kemunculannya dia sangat viral, banyak digandrungi, terutama anak-anak, orang-orang dewasa ya, remaja. Telepon pintar ini atau BlackBerry ini sudah mendukung jaringan GSM dan GPRS. Dia mulai pudar sekitar tahun 2011 karena kalah bersaing dengan iOS dan Android. Kemudian ada Windows Mobile dan Windows Phone, dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis pada Juni 2003. Microsoft ini mengganti Windows Mobile menjadi Windows Phone. Ponsel pertama yang menggunakan sistem operasi ini adalah Samsung yang dirilis pada November 2010. Sampai saat ini Windows Phone telah mencapai versi Windows Phone 10. Yang keenam, iOS. Tahun 2007, industri perangkat telepon semakin berkembang pesat. Nah, kemudian perusahaan Apple memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya pada tahun 2007. Nah, Apple memiliki ide untuk menyatukan fungsi multimedia, ada email, browsing dalam satu perangkat. Tidak seperti smartphone lainnya, iPhone hanya punya satu tombol pada layar, yaitu tombol home.
Nah, bersamaan dengan itu, Apple juga memperkenalkan sistem operasinya yaitu iOS. Walaupun sederhana, tapi memberikan kesan lebih modern. Nah, yang terakhir, ya, yang banyak digunakan oleh orang adalah Android. Ini awalnya dari sekelompok anak muda, yaitu Andy Rubin, Nick Minaj, Chris White, dan Nick Shears, berusaha menemukan sistem operasi untuk kamera digital. Tetapi karena pasar itu mengarah ke sistem operasi smartphone, mereka kemudian pindah beralih ke bidang tersebut. Nah, sekarang ini Android merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Dan anak-anak juga mungkin perlu tahu bahwa Android itu juga memiliki perkembangan yang begitu pesat. Nah, beberapa perkembangan Android ya yang perlu anak-anak tahu. Yang pertama dimulai dari Android Apple Pie atau Alpha. Dia ini dirilis pada September 2008. Untuk pertama kalinya Google memperkenalkan mekanisme pull down notification. Ya. Kemudian dia juga mengenalkan widget aplikasi yang menjadikannya berbeda dengan iOS sampai sekarang. Kemudian ada Banana Bread ya. Dirilis pada Februari 2009, dia memperbaiki beberapa masalah, mengganti application programming interface dan menambah beberapa fiturnya. Yang ketiga ada Cupcake, dirilis pada April 2009. Pada versi ini kita bisa mengubah video ke YouTube atau foto ke Picasa dan dilengkapi dengan widget yang memudahkan kita dalam mengakses sebuah fitur. Android juga mengaplikasikan virtual keyboard yang menjadikan pengalaman pertama yang menyenangkan bagi para penggunanya. Kemudian yang keempat ada Donut, dirilis pada September 2009. Fitur pencarian ditambahkan pada pembaruan sistem operasi ini. Kemudian ada Eclair, dirilis pada 2009. Di sini terdapat peningkatan optimasi perangkat keras serta adanya Google Maps. Kemudian fitur lampu kilat untuk kamera hingga 3,2 megapiksel serta digital zoom dan koneksi Bluetooth. Tidak sampai di situ, masih lagi kemudian dirilislah Frozen Yogurt pada Mei 2010. Keunggulan pada versi ini, ponsel sudah dapat menggunakan Adobe Flash Player dan juga peningkatan pada kecepatan membuka dan menutup aplikasi serta penggunaan SD card untuk menyimpan aplikasi. Selanjutnya ada Android Gingerbread, dirilis pada Desember 2010. Dia dirancang memaksimalkan kemampuan aplikasi dan game, dan juga perbaikan terhadap dukungan layar resolusi, ya. Kemudian ada Honeycomb, diperkenalkan pada 22 Februari 2011. Ponsel pertama yang menggunakan operasi ini adalah Motorola. Versi ini didesain khusus untuk mengoptimalkan penggunaan pada tablet PC. Nah, kemudian ada Ice Cream Sandwich, dirilis pada Oktober 2011. Nah, sistem operasi ini dikembangkan untuk pembaruan dari sistem operasi Android sebelumnya. Kemudian setelah Ice Cream Sandwich, dikeluarkanlah Jelly Bean, Android Jelly Bean. Nah, ini pada versi ini membawa pembaruan yang cukup signifikan. Fitur baru seperti input keyboard, desain fitur pencarian baru, user interface yang baru, dan pencarian suara menjadi lebih cepat. Pada Jelly Bean juga menambahkan fitur foto untuk panorama, Daydream sebagai screensaver, power control, lock screen widget, dan widget terbaru. Kemudian ada KitKat, Android KitKat dirilis pada September 2013. Google merombak total user interface.
versi Jelly Bean ya. Nah, tahapan ini Android memiliki teknologi OK Google yang mendapat banyak pujian dari pakar-pakar teknologi. Masih tentang Android, selanjutnya adalah Android Lollipop, dirilis pada Juni 2014. Ya, ada beberapa perbaikan pada akses notifikasi yang lebih mudah, kemudian peningkatan performa aplikasi dan mengoptimalisasi konsumsi dari baterai. Kemudian ada Android Marshmallow, dia dirilis pada Oktober 2015. Dia lebih dinamis. Nah, kemudian ada fitur Memory Manager, di mana kita bisa mengetahui penggunaan memori pada setiap aplikasi yang ada pada perangkat keras kita. Kemudian ada Nougat, dirilis pada akhir tahun 2016. Fitur yang ditambahkan adalah multi-window, yang memungkinkan pengguna Android membuka dua aplikasi sekaligus secara split screen. Di sini juga ada fitur DOS mode yang dapat mengatur penggunaan baterai dengan cara membatasi aktivitas aplikasi yang bekerja di belakang layar ketika layar mulai padam. Kemudian ada Oreo, Android Oreo, dirilis pada Agustus 2017. Keunggulannya adalah lebih pintar, lebih cepat, dan lebih powerful. Fitur baru yang diunggulkan adalah Picture in Picture dan autofill yang membantu pengguna melihat dua aplikasi sekaligus. Yang ditambahkan juga dengan supersonic speed yang membuat pengguna dapat membuka tugas baru dan lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah Android Pie, dirilis resmi pada Agustus 2018 yang dilengkapi dengan Artificial Intelligence yang membuat ponsel semakin pintar, cepat, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Banyak fitur baru yang ditambahkan dalam versi ini. Contohnya penggunaan baterai yang semakin efisien sehingga menambah umur hidup ponsel Android dengan sistem operasi Apple Pie. Nah, mungkin itu untuk sejarah perkembangan dari telepon pintar itu sendiri. Nah, mungkin ada anak-anak yang bertanya, kenapa Android itu perkembangannya pasti menggunakan nama-nama makanan. Nah, kenapa? Jawabannya adalah karena Android ini sering terganjal masalah hak cipta atau trademark nama merek. Maka untuk versi-versi berikutnya, Google memberi nama Android dengan nama-nama makanan pencuci mulut dan diurutkan sesuai abjad. Itu ya, jadi sudah terjawab kenapa kok namanya banyak nama makanan di situ. Nah, oke, kita lanjutkan. Manfaat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita ya. Contohnya tadi ada smartphone dan komputer itu sendiri. Smartphone apalagi dalam suasana seperti sekarang pandemi sangat dibutuhkan oleh kita, terutama kita dalam dunia pendidikan ya. Selain smartphone, di sini juga ada komputer yang sangat berperan ya dalam segala bidang, baik pendidikan, perdagangan ya, dan lain-lain. Nah, teknologi komputer ini hampir digunakan dalam aspek kehidupan. Kemajuannya membuat semua aktivitas menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, tidak hanya orang dewasa yang memanfaatkan teknologi komputer, tetapi sekarang anak kecil pun sudah tidak asing menggunakan teknologi komputer. Nah, berikut beberapa manfaat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya, yang pertama, 1. Kemudahan dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi sekarang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan adanya internet.
Melalui internet kita bisa mengirimkan pesan berupa email, melakukan video call secara mudah, cepat, dan murah. Kita tidak perlu mengkhawatirkan jarak, ya. Kita bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Yang kedua, kemudahan dalam mencari informasi. Kita bisa mendapatkan informasi dari orang-orang di seluruh dunia dengan sangat mudah melalui internet. Bahkan sekarang sudah banyak pembelajaran dilakukan melalui internet. Seperti kita sekarang bisa belajar ya tanpa bertatap muka, bahkan kalian sebenarnya bisa belajar sendiri mencari materi di internet. Kemudian yang ketiga adalah membuka peluang kerja secara daring. Ya, tidak hanya dalam dunia pendidikan, sekarang bekerja juga dapat dilakukan secara daring. Nah, ini bisa memangkas biaya transportasi dan menghemat waktu. Tetapi infrastruktur teknologinya harus bisa menunjang ya, terutama internet. Kemudian yang keempat, mempersingkat waktu dan memangkas biaya komunikasi. Kalau zaman dahulu kita berkomunikasi antar kota, kita menggunakan telepon dan biayanya tidak sedikit ya. Tetapi kalau sekarang kita menggunakan smartphone, itu biayanya sangat murah ya. Dengan menggunakan internet kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan biaya terjangkau. Dan yang terakhir, proses bisnis dan transaksi dilakukan secara elektronik. Sekarang transaksi elektronik atau yang disebut dengan e-commerce ya, ini e-commerce ini sangat dilakukan sangat mudah, cepat gitu ya. Zaman dahulu transaksi penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung, tetapi sekarang kita tidak perlu ya. Kita cukup melakukan secara daring, seperti yang anak-anak lakukan ketika membeli benda atau barang di online shop. Nah, itulah manfaat perkembangan TI ya. Mungkin masih banyak lagi yang lain. Bu Ika akhiri sampai di sini. Silakan dikerjakan tugasnya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.